pagi hari ini? Sehat ya? Amin. Sehat-sehat semuanya. Semoga impiannya bisa tercapai termasuk yang pengen segera menikah. Ya. Kumpulin semua rezekinya. Kok kalian ngejins sih? Aku sampai lupa ini hari apa, makanya kita pakai Ini hari yang indah untuk bisa menggapai semua mimpimu. Ya kan? Mau nikah dimudahkan segala usahanya. Ini kalau ngomongin soal pernikahan Arumi sama Syifa Haju kan memang udah lewat ya. Cuman kan kita tahu sampai sekarang masih terus diomongin banyak orang, ya kan? Ya, Termasuk bintang tamu kita yang pertama ini juga datang. Ini juga datang. Ini Karena siapa? dia juga groomsman-nya dari Arumi. Tapi ketika Dan dia istrinya. Tadinya malah gue pikir dia bakalan nikah duluan loh. Nah makanya ketika dia menjadi groomsman alias sahabat dari mempelai pria, dia malah ditodong, ditanya kapan nikah. Tanya. Sama siapa? Sama siapa di sana? Mamanya udah ketawa-ketawa di sini. Namanya tuh, kapan anak Emang ini nikah ya? pacarnya ada kemarin bawa pasangannya enggak? Selalu kalau diundang selalu sama pacarnya. Kali ini Oh kali ini, ya. sendiri ada apa? Di pagi-pagi hampir kita hadirkan ini dia, Bastian Steel. Bastian, lu tuh sama pacar lu tuh berapa lama sih? 6 tahun. 6 tahun pacaran? 6 tahun sama Lu ketika melihat pernikahan sahabat lu kemarin Arumi ada kepikiran gua kapan ya? Ada pikiran gitu gak pertanyaan dalam hati? Lebih seneng akhirnya sahabat-sahabatku mulai menikah gitu. Dan kamu kapan? Aduh aku mau wakili netizen ya. Ya nggak apa-apa dong, Sebenarnya nggak aku apa-apa. nggak mau loh bertanya kayak gitu. Tapi iya setelah ngelihat kemarin Pernikahan. pernikahan Al yang pertama kemarin L dan L. beberapa temen yang lain juga ada yang udah yang circle kita nikah. Terus ya akhirnya kita sama Sita juga lihat kan kayak iya ya ternyata udah umurnya udah 6 tahun. Udah 27 sekarang. ya makanya apa yang bikin lama? Ntar aja nanti dijawab, kita semuanya mengucapkan Terima kasih. Bastian Steel kasih kode keras yuk. ke Sita. Ya, Masih untuk segera apa sih menyusul. Ini Marino dia. apa itu tulisannya? Oh, Untuk ke Sita segera Marino. menyusul ya ini dia. Tadi bilang memberikan kode keras. Emang memberikan kode keras apa sih sama Sita? Kode keras. Nggak memberikan kode keras. Sebenarnya kan Sita tuh tipe yang santai, yang nyantai, nggak ada paksaan, nggak ada yang kayak nuntut. Ayo nikahin gue dong, nggak ada yang kayak gitu. Cuman kayaknya Emang iya, emang kamu tahu dia nggak ada tuntutan kalau dia ngomong sama diri dia sendiri begitu mau Iya, bener. dinikahin? diem-diem gitu ya dia di rumahnya. Pertanyaan dalam hati sih, bertanya. dalam diri sendiri ya. Aduh. Oh. Ya udahlah, tahun depan lah kita gambling aja lah, tahun depan lah. Enggak ini serius. Tapi ini serius Bastian. Serius. Kamu ngelihat teman-teman kamu udah duluan gitu kan. Kamu udah lihat pernikahannya bagus-bagus. Kamu nggak ada tuh sebagai laki ada takutnya. Aduh kalau gue lama-lama nih takutnya nanti malah dia yang enggak lagi sama gue. Aduh jangan dong. Jadinya putus. jangan dong. Lama-lama pacaran jadinya putus gitu. Jangan dong. Iya memang doanya jangan. Coba kan namanya manusia Ya udah kan ini ada kan pasti. aku udah harapannya berdoa nih semoga nih minta doanya juga semoga tahun depan bisa aku Amin. laksanakan pernikahan bersama Sita. Emang tapi kan kalau orang mau menikah itu pasti kan ada persiapan dulu. Kayak nabung, misalkan sekian persen. Kamu udah berapa persen untuk menuju ke jenjang itu? Harusnya lu tanya sama mantan-mantan lu apa? Kan kalau sama mantan-mantan Kalau gua, mantan-mantannya udah tahu sama Dewi dia mah nggak ngitung nah mantannya. itu lu masih tanya ya. Mestinya di Kan semua biaya gua. Bastian emang tabungan udah siap maksudnya Dewi gitu. Kalau jawaban siap atau belumnya gimana ya? Cuman aku udah bilang kan gambling aja hajar aja lah. Gitu. Oh sekarang nih hajar aja nih sekarang. Hajar aja lah. Enggak kalau dari kemarin-kemarin ya, 6 tahun tuh Lama lumayan loh. loh. Lama loh. Iya loh. Lumayan loh. Lama loh. 7 tahun itu kalau bernikah 7 tahun berarti sudah melewati ujian masa pernikahan Sebentar, katanya. pernah melewati 7 tahun? Nggak sampai. Itu kan Dewi dapat cerita dari orang-orang. Pernah ngelewatin aja. Jangan gitu, setidaknya gue pernah melewati 3 tahun kelas. Kata Google begitu ya. ChatGPT katanya ChatGPT gitu. begitu. 6 tahun tuh yang ngebikin kayaknya tahun memang. depan. 6 tahun lama loh. Lama loh. Lama banget. Gimana caranya bisa lama? Karena memang sebenarnya Sita itu dulu punya jadi
aku tuh bukan kasih waktu ya, jalanin dan belajar bersama-sama karena dulu Sita tuh nggak mau nikah justru. Dulu tuh tipenya. Dia cuma pengen jadi rich auntie, jadi pokoknya buat suri, iya buat anaknya Kak Putri. Oke, Gak pernah ada kepikiran punya hubungan Dulu. Iya, nah setelah jalanin sama aku pelan-pelan kebuka juga pikiran dia dan dia udah pernah bilang kayak iya aku jadi I'm ready with you, is okay dia bilang. Ini tuh lebih untuk meyakinkan dia agar mau menikah gitu. Enggak juga sih, emang akunya juga belajar gimana memahami apa sih suatu hubungan dalam berkeluarga yang lebih serius gitu loh. Jadi sama-sama belajar gitu. Gitu Mas Rian. Makanya 6 tahun Kamu udah ada niat sepanjang nikah itulah nggak? perjalanan cinta kita. Kalau gitu. niat mah ada, pasangannya belum ada. Tapi ngelihat kemarin pernikahan dari Al kamu ikutin, El juga dream weddingnya seorang Bastian termasuk juga Sita tuh yang kayak gimana? Kalau aku jujur lepasin ke Sita aja sih. Apapun yang Sita mau kayak gimana ya kita gas aja. Terserah Karena dia. ya kalau yang laki-laki kan fleksibel aja. Tapi kalau lo boleh bermimpi nih, dream wedding lo tuh kayak gimana Bastian? Yang penting Sita berbahagia di malam itu udah itu cukup. Tapi kan kebahagiaan seorang laki-laki sebagai seorang suami juga penting. Iya, Gimana contohnya? Ya, makanya kalau Bastian, Kalau aku, kebahagiaanku akan muncul di saat aku lihat wajahnya dia benar-benar menjadi wanita paling bahagia di hari itu. oh wow, oke. Tapi Sita pernah cerita nggak? Aku tuh pengen Alhamdulillah, ya nanti Allah. nikahan aku kayak begini nih. Dia pernah cerita nggak? Duh, ini kapan nih? Sita tuh justru pengennya intimate banget, yang kayak bener-bener Sedikit. small wedding tapi Kayak aku. meriah, seremoni bener-bener Ya, lebih ke intimate dinner dan gitu-gitu. Lu segala macam. intimate, iya cuma 50 orang tapi disiarin live di TV lu mah. Lu yang nyarin, gua mah Mana diem. punya intimate? Ini juga, aduh tahu gitu gua nggak mau buka, pokoknya nggak mau ada rahasia. Jangan lu simpen sendiri aja, nanti ain takutnya. Bastian ini kita kasih lihat ya. Postingan dari Bastian Sil. Doa terbaik untuk sahabatku El Rumi, bahagia dan selalu bersama selamanya Syifa Haju. Minta doanya juga ya biar bisa nyusulin kalian bersama Sita Marino. Aduh. Cheeseburger. Maksudnya cheeseburger Itu langsung apa kamu sih? bikin status kayak gitu? sih hashtag aja, Kamu, hashtag aku bikin sendiri. bikin status kayak gitu collab nggak sama calon istri? Sama Sita? Iya. Enggak collab. Dia ada postingan sendiri. Ada postingan. Oh, gitu. Beda pilih foto. Minta doanya untuk segera menyusul. Itu tuh kalimat yang powerful sekali loh. Si mama mangguk-mangguk. Mamanya Mau Bastian. nangis, kenapa mau nangis? Udah gede anaknya emang. Sekarang kenapa mama ikut mau nangis? Mama belum Lagi siap. siapa duduk di situ? Omben mama. Mama belum Mama siap kok pakai untuk Muna? ditinggal kayaknya. Iya mama sini mah. Yuk. Maya. Mama. Selamat datang dalam Tali Kasbon. Sini mah, sini. Kok mama keluar air mau mata nangis ini? orang? Bukan Ngomong- kok mau nangis, udah nangis ini mama. Malu Mama nangis kenapa, Sita. Kak? Oh iya, Mama, nangis. mama Sini, kenapa peluk nangis? malu. Ya mama. Sita. Sita ada Sita. Ma, kenapa Mama Papa ini ngomongin nangis? pernikahan loh. Iya panggil Sita. Oke. Mana sih? Kenapa ma? Kenapa? Asik. Mama mertuamu ini lagi nangis. Nangis nih Beb, sini. Kenapa nangis? Oh, mama mertua lagi nangis. Coba tanyain mama mertua kenapa nangis. Coba tanya. Banyak lah tadi sayang, kamu nonton sendiri aja. Mama, Apa? Ngomong kenapa Di siaran ulangnya nanti. apa yang membuat mama Terharu. meneteskan air mata? Oh kenapa? Ya keinginan mereka untuk menikah. Mak, lo Lagi romantis gini. calon mertua lo bisa romantis. Peluk aja coba. lagi serius calon mertua boleh nggak? Oke. Mama tapi pernah kebayang nggak sih kalau mereka itu akan ada di pelaminan gitu? Kebayang nggak? Bastian nih ah. Lah orang mama yang nangis beneran. Tuh sampai buset. Kebayang nggak sih mama? Doa mama, Mama, tuh kalau buat mama kebayang nggak kalau anaknya mama gitu di pelaminan, kebayang nggak tuh? Apa yang mama bayangkan coba? Dah, mama dadah. Ih, jangan mama dada. Ih, yang bikin sedih. Sayang-sayang. Enggak. Sao di sini, Nyonya tenang aja Ibu. Bastian tuh masih tinggal sama mama? Masih. Masih. Aku Kita nggak tinggal kasih mama, tinggal papa, keluar. bener-bener Ya, kasih bertiga. tinggal keluar. Kalau nanti suatu saat pasti Bastian akan menikah. Amin mudah-mudahan ya. Amin. Sama Sita, boleh tinggal berdua sebagai pasangan suami istri atau harus tetap di Kalau rumah? ada mama. Terserah mereka. Kalau mama maunya gimana? Keinginan sebenarnya hati mama? Jawab aja keinginan mama kayak gimana. Ya bareng-bareng. Nah, Oh, itu yang mama buat- masih ya udah, yang buat nanti sedih, dicari rumahnya sebelah Anda. Biar nggak ribet Mama sebelah masih Anda. susah ngelepas buat mereka oke berdua aja deh keluar dari rumah ini gitu. Masih susah mah. Sebenarnya sih enggak sih. Cuman gimana ya kan cuman babas aja.
Ya mungkin agak berat aja di awal ya. Tapi ya lama-lama pasti akan terbiasa karena memang udah sebaiknya atau seharusnya yang namanya berumah tangga itu ya terpisah dari orang tua. Karena ibaratnya kayak gini ya, yang namanya anak ya memang harus terpisah dari orang tua ya. Setelah Pada mereka akhirnya berkeluarga, gitu pada ya. akhirnya mereka akan meninggalkan kita. Ya cuman ya kebayang aja, cuman tinggal aku sama papa Babas gitu. Jadi sedih gitu ya, Ma. Ya betul. Iya berdua emang kenapa sih romantis? Jadi nanti kayak Pakai berdua. saya nggak ada pakai Tapi Sita ini juga penasaran. Sita kalau menikah nanti Sita maunya berdua aja sama Babas atau Sita nggak apa-apa untuk tinggal bareng sama orang tua salah satu misalnya dari orang tua Sita atau orang tuanya Babas. Kalau Sita sih pengen berdua. Maunya berdua. Maunya berdua. Tapi kayak kalau emang mau kayak main-main nginep tuh nggak apa-apa. Tapi emang kalau Maunya mau sih berdua ya. aja. Ya. Oke. Udah ada persiapan rumahnya, Bas, berarti. Sebelah rumah nanti. Lagi dicari. Tetap deket ya. Dia tetap deket. Oke, Mama tapi pasti pernah ngebayangin nih akhirnya dia pergi sama istrinya. Tambah lagi sih. Ya kan Mama coba mau bilang apa sama Babas nih Mama, gimana pun pasti one day hari itu pasti akan terjadi kan Ma? Terjadi. Pasti akan terjadi. Udah ada belum Ma yang bisa diungkapin buat Babas kalau itu sampai terjadi? Ya harus, jangan sampai ya dia harus menikah. Ya ada Ya. yang disampein enggak. Mau bilang Kalau dia mau disampaikan nggak? Iya kamu harus bisa memindah rumah tangga kamu sampai maut yang memisahkan. Amin. Ingat aja Oke. apa yang dikatakan Tuhan. Oke. Tidak ada perpisahan selain maut, itu aja. Apapun nanti yang terjadi pada saat sudah menikah, ya kalian harus bisa mengatasinya bersama. Makanya kalau belum siap mental, belum siap mengerti, belum siap semuanya, lebih baik dipikirkan lagi baik-baik. Dan kalau udah itu semuanya siap, gas. Kalau menurut Mama mereka sudah siap belum? Kalau menurut Mama secara mental mereka berdua sudah siap belum? Jujur, Hmm. setengah-setengah. Harus pede dong Ma, gimana sih? Bagian mananya yang setengah? Bagian mananya yang membuat Mama belum yakin kalau mereka tuh siap berumah tangga? Aduh. Ya dalam menyelesaikan satu masalah kali ya. Oke. Ya, terus aku lihat ya mereka masih Masih abis masih kayak anak kecil. egonya. Atau mungkin apakah karena Mama selalu melihat Babas sebagai anak kecil? Mungkin ke bisa, situ. mungkin bisa jadi Iya. karena namanya Orang tua ya? Orang tua ya pasti selalu Kan melihat Babas bahwa sudah anaknya 27 tahun loh, Ma. Iya. Iya, Lagi udah 30 dewasa. loh. iya, betul sih. Tapi Babas masih banyak harus diinin sama Sita. Harus Diarahkan. Arahkan. Mama izin, boleh dipegang mic-nya? Tangan aku rematik Ma. Ini kalau mendadak begini tuh kayak begini. Iya nggak apa-apa. Capek juga ya. Jadi kalau Ya kan? Mama sendiri kasih waktu kapan misalkan kamu tahun depan atau 2 tahun lagi atau nunggu kesiapan. Atau nunggu kesiapan. Maksimal 30 tahun udah harus nikah. Nggak bisa enggak. Kelamaan Ma. Ya tahun depan kalau bisa ya kamu bisa kawin aja. Gila, ibu Jangankan tahun depan, besok aja kalau kamu bilang, "Ma, aku ready." Kawin! Gitu dong. Ayo dong. Siap. Jangan menunggu jodohmu nikahi dia maka dia akan menjadi jodohmu. Jangan asal bisa ngomong, kamu sendiri aja kayak gitu. Bisanya cuma main DM mulu semuanya. Berarti justru dengan statementnya Mama, kalau Babas pun bilang nanti malam besok aku siap, Mama berarti udah yakin dia siap. Iya. Ya. Kalau misalnya itu udah dari kan selama pandangan saya sih ya 50-50 ya. Iya betul. Tapi kalau pada saat Mereka mereka yang sendiri jalanin, ya. ngomong langsung, ya berarti mereka memang Siap. udah siap. Dan kita harus percaya, karena kalau bukan kita orang tua yang percaya sama anak, siapa lagi? Setuju. Ma, aku mau tanya, tapi kayak terutama anak Mama dulu deh. Kita agak tanya sama Sita dulu, anak Mama dulu. Apakah pernah ngobrol berdua secara serius bahwa, Ma, aku tuh kepengen nikah loh sama Sinta. Itu Ya, kan namanya. ada Oh. babas-babas ngomong mah. Pokoknya ibaratnya dia nikah kalau Tuhan berkehendak Sita. Dia tidak pernah berpikir ada yang lain. Enggak. Itu udah pernah disampaikan sama saya sama papahnya juga. Ya kita juga kan diskusi secara keluarga, ada beberapa hal yang memang dia harus tahu. Ada beberapa hal yang memang dia harus wajib ikutin. Tapi kalau ngomongin soal orang tua, kemarin katanya
maksudnya bukan kemarin ya, memang sudah beberapa kali ketemu, cuman ada perbedaan antara keluarga Sita dan juga keluarga Oh iya? Bastian. Sita Marino ungkapkan momen ibunya kaget bertemu keluarga Bastian still yang extrovert. Jadi gimana, mama kamu tipikalnya gimana? Enggak, jadi kan kalau mamanya Sita tuh kayak bener-bener diem banget, kayak bener-bener ibu yang introvertnya tuh maksimal gitu. Jadi kayak ketemu keluarga Bastian yang langsung ngajak sini. Ekspresif. Iya, ekspresif tuh kayak mama tuh kayak aduh gimana nih ya? Gimana Akhirnya cuma gitu. gini loh. Iya kayak iya jadi cuma ketawa-ketawa doang mama Sita. Kamu suka kan? Suka cuman agak shock. Wow, ditembak. Pagi-pagi ambiar loh. Di pagi-pagi ambiar. Babas. Mama Bastian terima kasih, sekarang dia mamanya Sita ya. Mama terima kasih loh, Mama mau datang ke sini mau ngobrol. Oke, thank you, terima kasih. Jadi gimana? Ketemu tuh, jadi beda banget. Beda. Ah. Tapi Meme senang ya, kayak Sita pun senang. Jadi tiba-tiba ketemu yang rusuh tuh sesuatu hal yang menyenangkan gitu jadinya. Rame gitu Oke. ya akhirnya. Sita cerita nggak, maksudnya dari keluarganya, mamanya Sita sendiri responnya tuh atau nangkepnya tuh gimana tentang keluarga kamu? Kaget awalnya, tapi lama-lama ya menyenangkan, kayak seru banget gitu. Nah kalau dari kamu sendiri untuk masuk ke keluarganya Sita atau mamanya Sita yang memang cukup berbeda sama keluarga kamu itu gimana? Yang kamu ekspresif, ekstrovert? Untungnya kalau Meme sih, mamanya Sita aku panggilnya Meme ya. Untungnya Meme selama, maksudnya dari awal aku pertama kali mau ketemu dan kenalan langsung open, langsung terbuka. Karena memang mungkin waktu itu pada saat itu aku nyamperin ke rumah Sita itu langsung samperin papanya gitu, almarhum papanya duluan gitu. Mungkin dari situ ya ternyata lewat pagar pertama lewat akhirnya Meme udah It's a green flag. Oke. Tapi kalau dari orang tuanya Sita, ada pertanyaan secara langsung nggak sih? Atau misalnya pertanyaan Menanyakan tersirat deh keseriusan. soal kapan nikah? Jujur kalau Meme sangat-sangat santai orangnya. Mungkin kakaknya Maksudnya santai itu maksudnya kayak gimana? nggak pernah nanya yang sampai kayak nuntut untuk menikah ya gitu kayak kapan Tapi nikah. bukan menurut, tapi lebih ke gini kali. Kamu bener suka sama anak itu pernah tanya kayak gitu nggak? Enggak sih, karena memang waktu itu Papito langsung kan, waktu itu aku sampai bahkan di Bali hampir 4 bulanan buat pendekatan sama almarhum papanya. Oke. Gitu. Jadi mungkin kalau yang ke situ lebih ke papanya Sita tuh bener-bener gimana ya? Bener-bener ya mencoba screening. Menggali ya. Iya, Ada screening aku. ya? Iya. Gimana screeningnya dari mendiang saat itu? Ya gimana ya, orang Itali keras sekali memang ya, tapi itu yang harus aku hadapin karena kan anaknya perempuan. Jadi Apa pesan khusus dari mendiang yang kamu selalu ingat sampai sekarang? Cara dia menitipkan anak perempuannya? mungkin dia selalu menganggap, dia bilang, gue anggap lu sebagai sahabat gue, teman gue nggak mau omong kosong lu pacaran sama anak gue. Tapi karena lu udah gue anggap sahabat gue, nggak mungkin dong lu kecewain gue karena anak gue gitu loh. Lebih susah gak sih? Lebih susah jadinya. Ngerti gak jadinya? Kayak Pressure lebih tekanan gitu ya? gue gak mau denger deh apa sih pacaran lu, nggak ada. Lu di sini tatap-tatapan sama gue udah anggap lu sahabat. Lu yakin mau kecewain sahabat lu gitu. Wow. Wow, justru itu lebih dalam gak sih jatuhnya? Juga aku yang kayak, iya om. Itu seharusnya orang tua sekarang gitu ya. Iya, Harusnya gitu ya. Ya, tapi mungkin gak semua ya, Pendekatannya apalagi ya. ini butuh pemikiran yang sangat Parah terbuka sih. ya. Pernah nggak lo berantem sampai akhirnya bukan melibatkan ya orang tuanya Sita sampai turun, Terlibat. bukan terlibat untuk mendamaikan tapi seenggaknya untuk ngasih semacam teguran dalam tanda kutip. Untungnya enggak sih. Alhamdulillah kita emang selalu menyelesaikan sama-sama gitu. Cuman kalau yang nanya-nanya nikah terus kakaknya yang di Swiss justru. Oh kakaknya nomor berapa? Kakaknya nomor 2. Gue baru tahu loh ada kakaknya yang di Swiss. Iya. Oh oke, ada ya? Iya Kak Ambar. Jadi kakaknya tuh namanya. ngomong gimana kakaknya? Iya, Babas, kapan nikah Babas? Babas, kapan nikah? Cowok apa cewek? Cewek. Oke. Babas, kalau nikah jangan lupa ya Ambar duluan yang ditelepon gitu. Maksudnya sebelum melamar anak adik saya, aku duluan yang ditelepon. Supaya dia bisa terbang dari Swiss. iya, Jawaban kamu adalah? Yes. Kapan menikah? Jawabannya adalah? Sun, iya. Iya Kak Ambar doain di sana, dari sana doain nanti aku kasih tahu Kak Ambar. Amin, soon ya. Kemarin juga datang ke pernikahannya Arumi, disindir juga sama Arumi. Seperti apa sindirannya? Ini sindiran Arumi. Lu kan 6 tahun, tapi lihat ya oke itu namanya Tapi memang tengil pertemanan banget. kayak begitu ya. Tengil banget, bener-bener selesai akad. Aha. Mungkin lega kali dia bener-bener nyamperin tempat-tempat duduknya grooms kayak, sorry istri gue mau lewat. Ya ampun. Panas gak lo?
Seru aja, bahagia banget. Seru, Very ikut bahagia bahagia. ya? Terus kamu kepengen gitu juga nggak sih? Aduh, ntar lagi gue sama Sita ini calon bini gue loh. Pengen banget lah. Jujur ya guys, 6 tahun itu lama guys. Banget. Lama. Iya, Jadi iya. pasti ada keinginan, pasti ada. Sama pagi-pagi ambiar ini usia mereka. Oh iya ya. Ya, biar 5 tahun mau ke 6 tahun kita. 6 tahun. Oke, harapannya semoga Masya Allah. tahun ini mudah-mudahan tahun depan ya secepatnya lah yang waktu terbaik. Amin. Ya Maya, boleh emang udah ya, boleh Ma. kan? Amin. Udah Kita boleh. doain yang baik-baik, semoga semuanya jalan. Harapan dari seorang Babas. Oke Babas, ngomongin soal harapan kali ini kita punya Papan harapan. Wih, apa nih? Ini papan harapan, Babas tinggal. Ini prioritas harapannya seorang Bastian Sil. Ya. Lu tempel nomor 1 tuh top priority. Prioritas Yang mana? utama, paling top prioritasnya. Enggak. Oh wow, gua kaget traveling keliling dunia sendirian. Wow, kaget. Dibaca gua. dulu benar-benar. Wow. Kalau ada Sita ini bisa putus kali itu. Yang paling atas yang mana? Apakah melanjutkan pendidikan? Kalau mikirnya lama sih, padahal ada menikah dengan Sita. Iya. Menikah dalam waktu dekat loh. Bener. Kan takut salah lagi kayak tadi. Iya, berantem tar ujungnya, Em. Oh. Sini aku deh yang bukain. Sini. Udah dibuka. Udah. Oke. Ya, udah, ya. Yang Aku kedua. mandiri. Fokus berkarya dan berkarya dunia entertainment. Emang Bas kalau udah menikah nanti berarti tetap ngejalanin bisnis entertainment? Karena aku ada satu. Dibolehin gitu, maksudnya kalian berdua oke banget untuk... Ya apa aja yang bisa dijalani sih Sita pasti oke-oke aja. Oke. Oke, membangun bisnis dan Oke, usaha yang sendiri ketiga di luar. membangun bisnis. Oke. Nih, Enggak, karena memang selama karir Bastian selama ini sampai detik ini nggak pernah fokus orangnya. Jadi pengen banget ngerasain di mana kayak gue fokus bener-bener fokus nih sama dunia entertain itu. Oke. Setelah mendapatkan duit dari sini, balas semua dikumpulin baru Masuk ke ke sini sini ya. bikin Oke. gitu. lalu Apalagi Ini berikutnya? dong udah melanjutkan pendidikan. Oke, melanjutkan pendidikan. emang masih mau melanjutkan pendidikan, Bas? Why not kan kalau orang kuliah nggak Nggak pakai nggak usia. pakai usia. Oke, Dewi. Iya. Terakhir. Dewi Persik, best. Terakhir ini tapi sendiri buang aja karena kan nanti udah berumah tangga. Iya betul, Jadi ya udah udah berarti nggak punya mungkin waktu sendiri. lebih banyak untuk Keluarga diri sendiri dan keluarga. Iya benar kan. Maksudnya betul. keluarga sendiri Ada dan keluarga besar gitu. Iya, oke. Iya benar. Iya biar gak berantem sahabat. Yes. Tapi diri sendiri juga penting loh, jangan lupa untuk membahagiakan diri sendiri Nggak terlebih berantem. dahulu, Babas. Itu yang penting. Yang ini Babas, yang ini Babas. Nggak ada dong. Ini yakin. Ya Zar, lu yakin udah gak mau ini? Ah? Yakin udah gak mau? Ya ini dihilangin Traveling. dong. Yakin Yang udah ini mau? dihilangin. Traveling keliling dunia sendirian tanpa Sama pacar. istri. Kayaknya nggak bakal menyenangkan, tetap harus sama Sita. Ya, kita balik lagi tetap di pagi-pagi ambiar. Oke. Pagi-pagi ambiar. Geger. Kamu waktu kecil juara apa waktu sekolah? Waktu ku kecil. aku ya, nih aku ya. Ya. Juaranya aku. Nyanyi, ngaji, puisi. Ih, Terus udah gitu pidato. wih, Terus sama Korea. wih banyak ya. Terus dance. Wih banyak banget. Terus udah gitu Islamic Center, anak cerdas se-SD. Ini kalau opanya juara apa waktu itu? Hah? Waktu SD juara apa? Aku menggambar. Gambar alis ya? Udah dari awal, makanya kalau yang gunung-gunung gitu gue pintar. Gambar gunung matahari di tengahnya. Orang ape pintar, gue Kalau kamu apa, warnai Mas gue Rian? pintar. Aku rollerblade. Apa itu? Inline skate sepatu roda. Oh, ada sepatu roda lu di tempat lu gimana sih lu? Kita akan hadirkan seorang aktor. Anaknya pinter banget. Kemarin dapat medali emas sama medali perak ya. Ya ini membanggakan sekali. Langsung aja kita invite Bapak Umar Syarif Salim berserta. Salim. Lihat, udah lewat tinggi lu. Kenapa sih kalian ini bintang tamu pakai jin semua? Kok gua nggak dikasih tahu? Dewi.
Dewi tadi bilang, gue segmen 2 gue mau ganti baju, gue gak pede, tua banget gue. Udah nanggung, udah gak bisa. Sekarang tingginya berapa? 175 kayaknya. 176. 176. Bapaknya sekarang? 174. Wah, udah kelewat bapaknya ya. Semakin tinggi, prestasinya juga semakin banyak. Amin. Dapat medali emas sama medali Ini ya perak. kayak Selamat mamanya ya, kayak papanya ya. Iya, gabungan, mix. Gabung. Emaknya di rumah lagi, mirip gue. Dia bilang gitu. Umar dan juga Salim kami ucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat. Salim dapat 3 medali emas. Dan juga 2 medali silver. Untuk kategori apa kita lihat. Coba Salim ceritain dong sama om sama tante kemarin itu tuh kompetisi apa dapat emas sama perak tuh? Oke, jadi pas itu tuh nama lombanya World Scholars Cup. Dan itu tuh sebenarnya ada beberapa kategori dan satu tim tuh harus ikutin semua lombanya. Ada writing, ada debat, ada cerdas cermat, sama ada tes tulis. Oke. Nah itu tuh semuanya tuh tes tulis. Ntar mereka dikasih materi itu menarik-menarik gitu. Kayak pengetahuan umum tapi juga yang niche gitu lah. Terus untuk medalnya nih, sebentar nih, ada di sini semuanya nih. Nah. Iya banyak sih, banyak. Bagus, harus begitu. Tapi emang dibaginya banyak, tapi alhamdulillah aku juga dapat lumayan banyak ini gitu. Emasnya Oke, 3, jadi 2 emasnya- medali silver. Masnya nih 3 gold. 3 nih. gold. Jadi aku dapat 2, yang ini nih dapat dari pas tes tulis nilai sains sama literatur aku tinggi, jadi dapat 2 emas di sini subjek. Terus yang ini karena apa namanya? Cerdas cermatnya nilainya juga tinggi, jadi dapat emas. Nah, kalau yang ini nih 2 yang silver nih untuk apa namanya? Ini untuk kalau writing yang tim secara keseluruhan sama debat tim. Jadi dapatnya silver yang itu. Oh, keren ya. Wow. Aku SMA gitu dulu. Umar punya Sama anak. gitu loh. Iya dulu Iya SMA. gitu juga sama Bas. Dapat Oh dapat medali apa lu Bas? Apa lu? Medali emas bola. Medali emas bolos nomor 1 dia. Jangan ditiru. Jangan ditiru, nggak baik. Nggak boleh. Kecuali udah nyanyi nggak apa-apa. Enggak, tetap nggak boleh. Bercanda nggak boleh itu nggak boleh. Umar ngelihat anak Umar ya, anak lo sendiri ya, canggih banget. Writing, pengetahuan umum, segala macam, science, dapat medali emas sama perak. Itu tuh dari kecil ngajarinnya gimana? Kalau dia alhamdulillah nih ya, dulu masih SD tuh aku nggak pernah tuh yang kalau di akademiknya dia aku nggak pernah tuh nemenin dia kayak ngajarin. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sampai SMA nih dia selalu 3 besar di kelasnya. Oke. 3 besar. Kecuali kalau dulu SD tuh aku temenin kalau dia hafalan jus. Itu karena dia minta sama aku gitu. Aku nggak bisa nih hafalin halaman ini jus ini aku nggak bisa halaman ini, tolong bantuin. Dia minta, tapi kalau kayak matematik, IPA, sains tuh dia nggak pernah sama sekali minta tolong aku atau mamahnya. Nggak pernah. Kecuali kalau sekarang nih dia masuk SMA karena kegiatannya banyak, pulangnya malam, terus harus pagi bangun, dia rada keteteran akhirnya minta les online. Oh, Dia minta les online. les online bukan dari orang tuanya ya? Bukan dari orang tuanya. Jujur, orang tuanya akademisnya dulu bagus nggak? Wih, bagus dong. Bagus. Kalau ditanya nggak pernah mau jawab. Tapi kayak gak Emang kenapa? Pernah nanya? pernah kayak kadang-kadang. Nih dia ngerti gak cara ngerjain ini, terus mana ngerti bang, gitu dong. Kayak gimana? Nah, sebenarnya gini, Beda caranya. Umar Syarif, Ragu boleh juga jujur. namanya. Akademisnya dulu kalau menurut Umar gimana? kalau aku di SD boleh. SD. SMP? SMP lumayan. Aku dapat SMP itu 115. Lumayan rada-rada top lah. SMP semabel top. tuh. SMA? SMA Anjlok. SMA nggak anjlok-anjlok 26 lumayan Oh, iya. lah lumayan. Kalau dia 8 kan. Bagus banget. Bagus banget. Oh enggak, sebuah sekolah bagus. Bagus, Tergantung iya. anaknya. Ada mulai. Oke. Sebuah sekolah bagus, tergantung anaknya. Tergantung anaknya. Jangan. Ya. Betul. Tapi kalau Kori sendiri gimana ngelihatnya? Kalau ini kan ada dialog orang tua kan ngeliat anaknya. iya. Anak kita pinter banget nih. Kalau kita tergantung anaknya sih, maksudnya kalau misalkan kayaknya kalau yang kedua memang kita bantu, kita lebih telaten sih yang kedua ini. Beda ya? Beda. Tiap anak beda-beda, punya kelebihannya masing-masing, Betul. punya kemasya Allahannya masing-masing. Betul. Gitu. Masya Allah. Iya. Ini ada postingan dari Kori. Ibunya, mamahnya tercinta, ungkapan bangga untuk Umar Farid. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah nggak ada kabar berita seharian, sibuk banget, sok surprise begitu dijemput baru ngabarin berhasil dapat 3 gold dan 2 silver medals dan juga lanjut ke World Scholars Cup 2026 Global Round.
Congratulations Bang. Allah mudahkan, lapangkan, dan sukseskan. Sehatkan yang paling penting di tengah schedule-nya yang ampun gak karuan padat merayap non-stop hits. Bismillah Mama dan Gia gak pernah berhenti bangga, selalu support dan doa yang terbaik buat Babang. Amin, amin, amin. Jadi kamu nggak ngabarin sama sekali? Jadi gini, kalau dia ini, kelompok anak-anak yang di WhatsApp hari ini balasnya baru besok. Maksudnya gimana? Gitu nggak sih? Sebentar. Gitu nggak sih? Sebentar. Gitu kan tuh dia WhatsApp, gitu. di WhatsApp ini balasnya besok. Oke. Apakah itu cuman ke orang tua doang atau ke teman-teman juga? Enggak, kalau Kalau ke ini- teman-teman enggak. Kalau ini kan apa namanya settingnya bakal apa ya, mentality aku jadi kayak karena ketemu mama setiap hari di rumah, ntar ngabarin di rumah aja sekalian. Soalnya gitu. ya lebih enak langsung juga ngomongnya apapun. Kadang-kadang Tapi kalau nggak kan dibales, Mas, anak orang tua itu kepengen tahu kabarnya secara langsung sayang. Nah, itu gimana coba kamu gimana kalau misalkan mama pernah nggak ngomong kayak gitu? Iya, sering sih aku langsung ini. dibalas dong mama itu. Jawabannya kelelep ya, kelelep. Sering kok dikomplain banyak kok ini, "Bang, Ya ke skip mah gitu kan. Gitu ya. lupa jawab." jadi gitu. tuh nggak ngabarin sama sekali, asik aja. Apalagi kalau udah asik gitu kayak kemarin tuh lomba, ternyata dia tuh asik gitu, ada Seru banget. seru banget, dia tuh seneng banget gitu. Dia ketemu teman-teman dari SMA lain, SMA negeri, SMA internasional gitu. Dan alhamdulillah ini kan maksudnya pengalaman. Aku bilang ya udahlah, ini pengalaman kamu untuk ketemu sama anak-anak dari sekolah lain. Kamu bisa berkompetisi sama mereka dan alhamdulillah maksudnya maju ke babak selanjutnya ke global yang nanti ketemu siswa-siswa dari luar. Jadi kemarin national round. National round di Tingkat Jakarta. National round, Riz. Nanti global roundnya di mana? Nah, itu tuh banyak sih. Rencananya ada kalau kemarin opsinya kalau nggak di Bangkok di Tokyo. Oh. Shanghai juga bisa. Bismillah, berarti ikut lagi ya Bang? Hebat, ikut lagi. Nanti kesini lagi ya bawa medali ya. Amin. Udah full Cerita support lagi, dari udah orang dunia tua. Mas, tuh. mudah-mudahan ya, dimudahkan segala usahanya. Emang cita-citanya Salim tuh apa sih? Aku desainer sih. Bukan Udah ya, tahu kalau tolong. kamu, kita udah tahu. Laula, tolong diam dulu. Salim cita-citanya apa sih? Ya ditanya tuh mau jadi ini sih, apa namanya, di Hollywood industry atau enggak mungkin di game programming. Pokoknya Hollywood apa sayang? kayak jadi ini VFX artist, visual effects, bikin edit. Oh wow. Kayak Oh, that's big. ya film tuh 3D modelnya gitu, CGI. Buat di film di Hollywood, buat 3D digital gitu-gitu. Hebat. Itu loh yang gampangnya gini deh, gampangnya bikin filter di TikTok. Benar. Kalau gitu gampang. Oh kamu yang bikin CGI-nya, kamu lu interestednya ke situ. Wow. Ya, Programming berarti kamu ya? ya mau lagi suka belajar itu sih, apa namanya, programming, bagus. language gitu-gitu. Oke, Sobat Amir, tapi ini ngomongin soal Salim, mungkin darah seni orang tuanya Ya. turun juga ke Salim. Seni teater dia suka. Kenapa teater? Kalau inspirasi awalnya sih pasti dari om tante aku yang main ini drama musikal. Siapa? Om tantenya. Ini, Adik-adiknya Kori. Adik-adiknya iya mama. Ila sama Zaki. Oke, mereka main Main teater. drama musikal terus Dia pas dia nonton, aku nonton terus pas itu kayak wah keren banget nih depan sini. Drama Mau musikal juga. sangat menyenangkan sih. Iya makanya jadi pas ada kesempatan di sekolah ada program ya daftar lah audisi. Audisi dia ikut. Ikut alhamdulillah jadi salah satu dari castnya. Oke. Artinya kan kalau teater gitu harus drilling, latihan, action, Yes. Ada latihan dulu Intensif, kan, intensif banget. peran segala macam. Kacau. Papa mama kamu juga kan, orang tua kamu juga kan ahlinya dalam entertain, berperan. iya. Pernah latihan atau minta saran mereka nggak? Oh pernah, pastinya pas audisi tuh aku diarahin banget nih, kamu bawa karakternya gini, gini. Apalagi sebelum ada arahan dari coachnya mereka, sebelum ada arahan itu ya Dia nanya, lain ini- panduan utamanya dari mama. Lain ini gimana ya, ini apa intonasinya, apa lebih ke pertanyaan. Aku diskusi sama dia. Iya, Oke. Salim, kamu pernah nonton papa kamu di TV kan? pernah. Oke, ketika berperan papa kamu menurut kamu seperti apa perannya? Ah, Aneh. itu beda-beda sih, tapi yang untuk aku kalau nonton ayah aku sendiri kayak janggal gitu. Aku ngerti kalau pastinya cara berekspresi di film pasti beda kan sama dunia asli dong. Jadi kayak ayah gue gak kayak gini perasaannya gitu, rasanya gitu. Jadi kayak beda gitu, Berarti bukan. papa kamu pinter dong, udah ahli. Iya bisa kali. Memainkan karakter. Oh, karakter. Kalau katanya sih passionnya acting emang kayak dia. Iya. Sama passion. Ubar ngeliatnya gimana? Anaknya ada ketertarikan sama teater nih? Iya. Aku lihat awalnya sih kalau misalkan ngobrolin film, ngobrolin aktor gitu, dia kayak sangat tertarik sih. Sangat tertarik. Misalkan gini,
Kalau aktor itu yang observasinya dalam, yang ngegalinya dalam siapa aja Gia? Ya, kayak kalau misalkan kayak di Bollywood siapa gitu. Kayak di Bollywood Amir Khan atau Shah Rukh Khan. Kalau di Hollywood kayak misalkan kita punya legendanya Heath Ledger. Yang kemarin kita ngomong gitu, Heath Ledger. Ya, gimana dia observasi untuk memainkan karakter Joker. Gimana itu aku gali sama dia sih. Jadi gimana misalkan dia detail gerakan itunya bukan main-main, dia harus konsultasi. Misalkan Joker karakternya ininya sobek, ini sobek dijahit. Dia harus tanya ke dokter. Ini kalau misalkan orang yang sobek mulutnya terus ngomongnya tuh gimana, ciri-cirinya kayak gimana, itu tuh yang very itu yang penggaliannya Sampai dalam sampai gitu dalam observasinya. Kenapa sih dia aktingnya harus basahin bibir? Karena misalkan karena dia robek, udah nggak ada ludah lagi, udah nggak mulutnya kering. Sampai gitu? Iya. Wow. Makanya dia itu kalau itu. makanya dia harus basahin lidah kayak basahin Pertanyaannya bibir. sampai sejauh itu ya. Mungkin orang Jadi juga nggak pernah pikir. jadi kalau aku lihat wah, nih kayaknya dia ada ketertarikan di sini sih gitu. Oke. Ketertarikannya banyak tapi waktunya nggak banyak. Nah, iya betul. Termasuk yang satu ini. Salim, putra sulung Umar Syarif kini disibukkan berbagai kegiatan sekolah. Hingga tak punya waktu untuk keluarga. Ngapain aja kalau boleh tahu tuh jedanya dari sekolah sampai pulang sekolah. Baby crunch. Oh kalau misalnya hari paling padat nih ya. Ya. Bangun sekolah jam berapa? Jam 5. Berangkat. Nyampe saya jam 6.30 gitu, belajar sampai jam 3 selesai. Kegiatan ekskul sampai jam 5. Lanjut latihan sampai jam 8. Sampai jam OTW ke rumah jam 9. Makan, ketiduran. Bangun jam 3 belajar. Gitu. Oh iya. Jadi kadang-kadang Rencananya tuh selalu pulang, oke belajar dulu, nggak tidur. Tapi itu selalu ketiduran, kebangun jam 3. Itu badan aku udah kebiasa bangun jam 3. Berarti nggak ada waktunya untuk kangen-kangenan, nggak ada waktunya dong. Wow. Buat main. Main ada lah. Lo main apa? Ya namanya Ya kan masih namanya anak loh. muda. Di sekolah justru itu. Nonton gitu. aku selalu Harry pulang. Aku selalu bilang sama dia gini, ini kamu hektik banget nih hari ini sampai ke hari Jumat. Nanti ada libur 1 hari atau 2 hari kamu boleh main game, main Iya Please. dong, Ya, harus. ya, ya. Itu mas. Oke. Harus banget kalau enggak. Takutnya badannya yang protes ya. Terus aku selalu nyerahin ke dia, kamu kuat nggak gitu. Kalau kamu nggak kuat, jangan diambil. Karena yang pengen masuk organisasi dia, kepilih di organisasi 24 orang itu kepilih. Terus yang mau masuk teater dia, masuk. Terus yang mau lomba dia. Jadi emang kepengenannya dia gitu. Jadi Jadwalnya kita sampai tarik napas. Kayak aku dari kecil, arisan dari kecil aku udah arisan. Sekarang kita mau ngajakin bapak sama anak. Yuk. Hai dalam dengerin dan boleh protes. Let's go Umar dan juga Salim. Salim sini, papa di depannya. Salim. Jadi anak gak boleh ngelawan orang tua tapi kalau protes boleh. Nomor 3 ya. Maksudnya. Oh 3, oke. Benar. Oke. Benar. Yang pertama dari Salim dulu Dari deh. Salim Salim dulu. lanjutin sesuai dengan isi hati kamu, nanti papa kamu boleh merespon kalau mau protes. Kalimatnya ya. Oke, yang A, yuk. Oke. Dengerin dan boleh protes. Ada luka yang aku simpan dari cara ayah mendidik aku dan sampai sekarang luka itu masih kerasa ketika ayah aku ini udah mulai marah menurut aku, udah mulai bawel, udah mulai itu. Soalnya aku tuh selalu kenal sosok ayah yang tenang. Tapi jadi kalau kayak gitu kaget, kadang-kadang jadi kayak whiplash gitu. Apalagi pas momen aku lagi sibuk juga, ayah aku makin kayak wah makin gimana gitu, makin kesel. Enggak dong, sebenarnya gini. Sebenarnya kalau kamu udah mulai nggak kontrol, kayak misalkan udah tidurnya sembarangan, terus udah jadi lelet, udah jadi lambat, itu emang harus dikontrol sama Gia. Oke? Ya udah. Iya benar kok. Aku setuju. Umar silakan gantian. Oke. Dengerin dan boleh protes. Ada momen di mana ayah pernah ngerasa kecewa dengan Salim. Ketika pulang sekolah lagi capek-capeknya, tidur di sofa dan nggak bisa Gia pindahin. Gak bisa apa? Iya maksudnya dipindahin. Susah banget ya. Oke, Salim mau bilang apa? Mas dipindahin juga kan tidur, biarin aja di sofa. Karena lagi capek deh Pak. Capek. Sampai malam baru pulang. Oke, lanjut Salim lagi. silakan.
dengerin dan boleh protes. Aku sering kelihatan baik-baik aja di depan ayah. Padahal sebenarnya aku pengen ayah tahu kalau aku lagi apalagi kalau aku lagi sibuk lagi itu tuh kan beneran gak bisa nyampein apa-apa tuh, tapi kadang-kadang nggak nanggep gitu, kayak masih aja kayak ngajak ngobrol. Kadang tuh ngajak kayak misalnya kayak Nggak peka gitu. terus bang tahu nggak sih bang, tar dulu kan kayak Iya, ngertiin dong, Iya. Pak. Ini dong ayah. Tapi kan itu kan dalam konteks komunikasi yang baik, nggak Iya. ya nggak marah-marah. Dan kalau misalkan kamu emang udah gitu, sinyalnya udah gitu, pasti dia tinggalin, benar nggak? Iya. ya sih. Oke. Terakhir Gianya, silakan papanya. Oke. Dengerin dan boleh protes. Yang paling aku takutin sebagai ayah itu, kalau suatu hari kamu ngerasa kalau tingkat kekhawatiran kamu itu tinggi, karena itu sifat yang yang natural, yang natural dari kamu tuh, khawatir. Itu nggak bisa kamu bendung, itu yang dia khawatir. Maksudnya khawatir tuh gimana nih maksudnya? Misalnya cemas gitu, terlalu cemas, udah mikirin, aduh besok lomba nih, ini gimana nih dia nih. Nah, ini gitu ya, kalau udah itu ya agak stres sih ya. Itu Tapi sekarang udah mending loh. Iya udah mending, udah bisa. Sekarang nggak kayak gitu loh. Udah bisa kamu handle sih. Iya udah biasa. Tapi ini mungkin turunan dari bapanya. Oh bener. Kok tahu Karena sih? papanya kekhawatiran anaknya. Sama-sama khawatir. Double. Papanya khawatir Papanya karena dulu masa anaknya juga mudanya khawatir. Gue tuh Ini apa? Khawatir tanda sayang. Kekhawatiran Tanda tanda peduli. sayang, Ya, fokus akan apa yang terjadi. Semoga hal baik akan Luar selalu biasa. terjadi. Nah, balik santai kita tapi baik-baik. Geger. Pagi-pagi ambiar geger. Ini kita ada bintang tamu lagi. Anak kamu, anak Siapa? didik kamu, penyanyi Siapa? dangdut pendatang baru. Namanya? Nanti kita akan panggil, tapi Ya, katanya kenapa lagi dengan- Kenapa dengan anak Novaya. aku ini? Kenapa? dia dikabarkan dekat dengan penyanyi dangdut lainnya. Katanya jebolan ajang yang sama, ajang yang kamu jadi jurinya itu loh. Oh masa? Iya, makanya kita akan hadirkan bagaimana kedekatan mereka, apa yang istimewa dari cowok. itu pacaran yang dia memang. suka, ya. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Novia. Novia. Bahmit. Tak pernah terucapkan kata-kata cinta, tapi sinar matanya membuka rahasia. Novia, kamu umur berapa sih Novia? 16. Ih, masih 16 kecil banget. tahun. Emang udah boleh pacaran kamu? Hah? Kalau itu sih rahasia hati ya. Oh, rahasia hati. Oh, rahasia aku ya. Tapi sebelumnya kita bertiga mengucapkan terima kasih. Novia. Katanya Novia digambarkan menjalin hubungan spesial dengan seseorang. seseorang. Seorang itu siapa sih? Zahwa. Ya. Oh, Zahwa. Oh, udah ganti nama ya? Nazwa di mana-mana, Zawa itu perempuan. Nazwa. Kalau Nazwa itu laki-laki. Ada ini kita lihat. Ganti Silakan nama ya? sayang. Oh, Nazwa. Jadi ada. Jadi, oh ini pacarnya Nazwa. yang kemarin kesini. Yang kemarin kesini ya Mas Nazwanya Ada udah adiknya ngakuin juga. tau, ya kan? Nazwanya bilang deket suka sama kamu. Nazwa bilang katanya udah jadian loh sama Sama kamu Novia. Sama Novia. Sebenarnya Enggak, jangan bohong sama mami. ini jujur ya Mami, ini jujur ya. Iya dong, masa harus bohong? Iya sih, lebih baik jujur ya. Iya. Sebenarnya kita itu dibilang TSS. Apa TSS? Teman tapi Bentar, TSS. TSS. Tapi sayang. Aku yang menciptakan sih. Teman tapi sayang. Bukan. teman tapi Oh, teman Teman saling suruh-suruh. sayang. Bukan dong. Teman saling sayang. teman tapi suka. Teman suka sayang. Oh, Teman sayang suka. Teman sama-sama. Maaf, Teman- namanya orang tua. Teman selalu suka. Teman ser-seran. Teman senang-senang. TSS singkatannya apa Nov? TSS itu teman saling support. Oh. Iya, kita tuh sering banget menyemangati. Mending kayak gitu, Ada mending TSS lagi. daripada dia HTS. Aduh.
Oh TSS, Iya. teman saling. Saling support. Kok Najwa waktu itu datangnya ke sini waktu itu bilangnya Udah jadian. ya udah ada status. Oh iya. Ada aku juga di situ. Nggak ada. Dia bilangnya begitu loh, kok kamu bilangnya cuma saling support doang. Gimana sih kan jadi gimana? Kalau dia nonton tuh kayak Nanti sedih dia. patah-patah gitu dengernya. Iya kita dekat, emang dekat gitu. Terus Namun- kita juga. Namun TSS tetap. Iya betul, tetap TSS. Oke, saling supportnya tuh gimana? Kita tuh sering menyemangati satu sama lain, kayak misalnya aku kalau lagi down dia nyemangati. Emang kamu suka down kayak kenapa? Ada loh Mami. Emangnya umur 16 tahun ya? Iya. Kayak kita nggak pernah ABG aja kalau lagi nggak semangat Iya. gitu Lalu ya. lalu sayang lalu. Ya. Udah berapa bulan? Kayaknya enggak ngerti. Semenjak pada waktu audisi atau sudah lolos dari audisi atau setelah kamu keluar dari acara itu? Pas ini sih kita tuh deketnya pas udah selesai audisi, pas selesai konser. audisi. Jadi Ada. pas ketika kalian karantina itu kalian udah saling deket-deketan. Kita kan beda DA. Lu jurinya gimana sih? Mami masa lupa. Salah lu aja jurinya. Kan beda Lu aja jurinya angkatan. lupa. Sabar kan? Gimana? Beda angkatan ya. Ya sabar kan gue kebanyakan anak. Iya benar. Iya betul. Hari ini capek soalnya ya. Apa ini otaknya penuh? Alhamdulillah. Tapi kalau aku jadi Najwa, aku tuh bakal sakit hati. Soalnya ini kamu harus lihat ya, terakhir tuh Najwa mengaku sesuatu. Iya. Pengakuan seorang Najwa. Oh, kamu lihat deh. Mata Najwa. Tapi kamunya emang gak suka sebenarnya sama Novia. Sebenarnya kalau suka sih Suka. mungkin dari attitude-nya anaknya baik, Ya, terus? anaknya juga kalem. Oh, jadi gak cantik. Belum ke sono, dia belum dia. Kan dia bilang baik, kalem, berarti kan gak cantik. Enggak, maksudnya kalem baik cantik. Oh cantik. Cantik. Terus gimana kelanjutannya kok kamu pada akhirnya bisa deket tuh tadi banyak video. Oh, sampai peluk-peluk begitu Sampai tadi. pegangan tangan, gelendotan Oh. gitu. Ya mungkin kalau gitulah kali kalau udah kena cinta kali. Dia bilang begitu. Ada cinta. Gimana itu bilang? Ada cinta? Kamu nggak ada cinta emang? Iya. Ada. Ada. Susah banget bilang support lu. Jangan gitu namanya umur segini kan lagi Oh iya malu-malu. juga. Oh iya juga. Om kayak nggak Jangan gitu paham dong aja. kakek. Oh iya sih ya. Soalnya Om ini udah lama nggak ngerasain jatuh hati, terakhir Iya. putus sama Tali Ari-Ari putusnya. Jadi gimana? Cuma karena Novianya masih fokus pendidikan gitu. Oh iya tapi Satpam. Ya enggak lah. Sekolah. SMP kan ya saya. SMA. Oh SMA. Iya. Kelas berapa? Baru masuk. Nanti mau naik. Baru Mau naik kemana? Mau naik kelas maksudnya. Kamu asli mana sih? Serang Banten. Asli. Serang. Iya. Pesan orang tua apa nih masih SMA. Tapi orang tua udah tahu nih kalau misalnya Najwa tuh ada perasaan sama kamu. Kan pasti Iya. lihat komentar juga nih di sosial media kan atau dijodoh-jodohin Kan gitu. udah bilang ada cinta tuh. Iya, orang tua barusan. pesennya gimana? Udah pamit belum sama mama sama papa? Iya, mama papa bilang jalanin aja dulu, katanya selagi Gas nggak aja berlebihan, mama sama papa setuju aja. Yang kamu suka dari Najwa apa? Yang pertama orangnya baik, terus dia juga gentleman gitu. Gentleman Gentleman emang itu- dalam hal apa menurut kamu nilainya untuk laki-laki gentle kayak gimana sayang gimana? Ini menurut aku ya. Iya. Aku jadi Gimana gentleman itu? Waktu itu kita tuh baru pertama kali jalan. Nah, jadi kayak Novia kan orangnya suka nggak enakan. Kadang tuh suka kayak, jadi ceritanya kita makan, terus Novia bilang kita apa sih kita patungan aja gitu Oh patungan. Tapi kata Najwa nggak usah kan ini tugasnya laki-laki, kata dia harus bayarin gitu. Gitu wih, kalau laki-laki tuh cari yang bayarin. ya kan Ih, seneng kan ya, lihat masih lakinya, umur kalau 16 lakinya ada tahun. duit, kalau lakinya nggak ada duit ya kita yang bayarin. Novia kita punya Jadi momen. Novia suka digituin ya. Iya. Oh iya tapi Karena nggak. kebetulan Novia juga suka makan. Oh kamu suka makan. Tapi kalau cari pasangan cari yang
tahu kamu sukanya makan apa. Beneran kalau dia tahu banget makanan kesukaan kamu apa, karena aku sukanya makan. Kalau dia bisa masakin aku sesuatu yang aku suka, aku pasti gampang jatuh cinta. Iya. Bisa aja loh. Kalau aku begitu, yang paling penting tahu kesukaan aku. Ih tahu banget sih Ria. Ya, kalau aku Dia tahu begitu. banget dia Mas iya, Ria. iya. Cerita Novia, dong. Tapi ini ada momen kamu katanya salting digombalin sama Zahwa. Najwa. Oh diganti nama? Oke ini ya. Ya Allah lucu banget sih. Apa Bas kata lu Bas? Najwa jago. Jago gombalnya. Iya, jago banget Jadi dia memang. Ini kan sesama tukang gombal bertukang. Kalah jauh sama Najwa, dia keren banget. Ayo bang, keluarin bang, gombalan. Nazwa umur berapa sih Nazwa? Beda umurnya sama kamu berapa tahun? Dia umur nggak tahu ya aku juga. Tapi terakhir dia bilang 20. Terakhir bilang 20. Oh, kamu digombalin. Terakhir bilang 20. Maksudnya berarti kamu maksudnya gak percaya apa gimana sih? Aku lupa ingat. Oh iya. Kamu tuh digombalin gitu secara live. Itu gimana sih di aplikasi banyak orang yang nonton? Ya kan? Sebenarnya ya salting banget karena dia di publik itu kan, di sosmed gitu. Jadi kayak aku ngerasa Kamu kayak juga sih suruh dia tidur di luar. itu ceritanya kita lagi drama-dramaan. Iya. Oh lagi dalam segmen drama. Oh itu ya, itu lagi belajar drama-drama jangan deh. Kenapa? Kayak Mami Dewi drama mulu capek. Tapi kalau acting-actingan boleh. Acting boleh, kalau drama nggak boleh. Iya, maksudnya kita lagi acting sebagai suami istri waktu itu. Soalnya banyak netizen yang nyuruh karena kita bikin challenge gitu buat kita. Oh iya. Suka video callan gitu nggak sama dia? Itu harus dibilang nih. Iya dong, kan Om pengen tahu. Iya, wajib. Iya, kalau suka video call. Enggak, tapi callan sih. Sleep call enggak? Mami aduh. Mami aduh. Ada slip callan. Enggak sih. Enggak. Bener. Serius. Enggak. Oke, buat Novia, kita mau memberikan kamu tantangan. Tantangan ini siapa tahu ada berhubungannya sama Najwa dalam Roda Ambiar. Ayo sayang. Oh my God. Oke, kita Sini, putar deket ya. Deket Om Karen. Ya, ayo. Di sini di tengah sayang. Sayang, kamu Siap yang ya? putar, kamu yang putar. Satu. Siap, ayo putar. Oh. Takut. Video call, mana? Oh ini dong. Video call Najwa dan bilang aku sayang kamu. Bisa, ini memang Bisa. bagus banget rodanya. Enggak, memang rodanya tergantung. Iya, Tergantung memang. dia. Tergantung. Juga pengen beli roda beginian. Ya, video call. Coba lihat Aku sini. tergantung ya. Aduh. Kok dipakai IG? Pakai Iya, itulah. kita belum ke itu soalnya. Oh ya udah. Iya. Jadi kamu Oh, Jadi sekarang Gaul. video callnya pakai ini. oh zaman sekarang tuh kalau Video pacaran call pakai ya lewat WhatsApp. Only working bisa. WA tuh. Kalau dia nggak IG angkat doang. Nggak apa-apa kalau dia nggak angkat. Yang penting kita coba dulu ya sayang. Oke. Jadi kamu tuh nggak punya nomornya dia? Belum. Oh, jadi Iya. cuma di DM IG aja. Iya. Oh. Kenapa Sama nggak kayak minta aku. tuker-tukeran? Ya kalau iya, Aku juga gitu kalau sama saudara-saudara aku. Diangkat gak? Belum sih. Kenapa nggak punya nomor handphonenya? Emang dari IG bisa video call ya? Bisa. Bisa. Pura-pura nggak tahu. Udah begini sama lo. Itu kan Namanya orang refleks tua. gitu. Pura nggak tahu. Gak tahu gue, Say. oke belum diangkat-angkat ya. Gak diangkat ya? Itu saling follow kan? Oke. Siap ya, kita putar lagi ya. Yuk. Oke. Lagi ya. Om Karen siap standby ya, kita putar. Ayo, putar. Orang-orang netizen pada nelponin loh. Harus saling follow kan? Berhenti. Oke. Nyanyiin lagu spesial untuk Najwa. Ya, oke. Ayo. Lagu apa aja yang ada dalam hati kamu, Ya, dalam mau pikiran sebujur kamu. bangkai boleh. Yang kayaknya apa kamu aja ya? tuh Lagu apa Lagu aja? tentang perasaan kamu. tentang sayang. perasaan kamu, kamu lagi Najwa. mikirin, kamu lagi Ya. rindu, lagi apa ya? Apa, atau lagi benci, lagi rindu, lagi cinta. Atau lagi sebel. Dari Novia untuk Najwa. Terlalu, sungguh terlalu ku mencintai dirimu. Ku takut engkau berlalu merana
Sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar dari Garut. Ini dia ada Rehan bersama dengan kedua adiknya. Ada Isani, Ayersa, dan juga ada mamanya Ibu Asih. Ya Ibu Asih. Selamat pagi, Wilujeng Enjing, kumaha dama? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rehan, berapa usianya Rehan teh? 18 tahun. 18 tahun. Jadi Rehan ini tuh viral di media sosial. Cerita Rehan, anak yang putus sekolah karena dibully di sekolah. Iya Pak. Dibulinya seperti apa Rehan? Seperti fisik, wajah sama gigi. Oh, Beda diejek sama maksudnya. orang Itu lain. waktu kamu kelas berapa? 3 SMP. Dari SMP. Oke. Diejeknya seperti apa, Re? Diajak apa sayang? Diejeknya gimana? Ledekin ya. Diledekinnya gimana? Jauh-jauh jangan deket anak itu, dia punya penyakit dan gak sesuai sama kondisinya. Rehan itu berhenti sekolah saat SMP atau sempat lanjut sekolah sampai SMA? Sempat lanjut. Sempat lanjut sampai SMA. Berarti buliannya itu dari SMP sampai ke SMA? Ya. Oh. Cerita ke mama dapat bulian? Enggak. Kenapa? Pendam sendiri. Dipendam sendiri. Tapi Rehan suka yang belajar gak? Suka sekolah kan? Suka belajar? Suka. Kata-kata apa yang sering Rehan ingat dari teman-temannya ngatain Rehan? Kalimat yang paling diingat, yang menyakitkan. Yang menyakitkan. Susah dilupakan. Sering diajak kondisi fisik sama kondisi badan. Kondisi badannya kenapa? Ya nggak normal seperti orang lain. Apa? Seperti stunting. Tapi Seperti stunting. ya. Kan kalau umuran dia kalau sekarang 18 tahun kan tinggi. Tapi dia kurang tinggi katanya. Ibu Asih, punten. Rehan ini nggak pernah cerita sama sekali ke ibu? Cerita satu kali, cuman saya selidikin ke sekolah. Kenapa anak saya seperti kalau pulang sekolah kok suka murung? Saya tanya, tapi nggak tegur sama temannya, nggak tegur sama ibu gurunya. Saya lihat diselidiki sendiri, kenapa anak saya kok kalau pulang sekolah dia suka murung? Ibu datang sendiri ke sekolah? Iya, diselidiki dari jauh. Kalau dari dekat, oh berarti ini anak mami, anak manja kan. Kalau kita dari jauh, berarti dia mandiri. Dari situlah dia cerita, nak kenapa sepertinya kalau pulang sekolah biasanya ceria atau apalah kita ngeloceh ya. Tapi kok bisa sekarang murung? Ada mau mama tanyain sama kamu gitu apa? Kenapa atau kamu mau apa gitu yang mau kamu beli apa yang belum tersampaikan sekarang ya? Gini mah, saya tanya sama temannya, kenapa Rehan? Bu katanya Rehan itu mempunyai penyakit sama nggak derita sama orang lain. Katanya dia itu transfusi darah, takut teman-teman yang lain ketular katanya. Itu kata temannya? Iya. Oh jadi seperti itu Kak, berarti selama ini dia pendam sendiri itu kebuliannya orang teman-temannya itu. Baik, keresahan hatinya ini apakah ibu pernah sampaikan juga ke gurunya, ke sekolahnya? Enggak. Kenapa Bu? Enggak. Kalau saya tegur ngomong langsung sama gurunya, berarti kalaupun dia kalau ada ke guru, oh nih Rehan kok nggak bilang sama ibu kalau kamu dibully sama teman-teman. Jadi kok kedengarnya dari luar sampai-sampai ibu kamu datang ke sekolah. Kenapa? Nah, saya takutnya begitu. Takutnya Rehannya lagi dikonfront sama gurunya. Rehan kenapa nggak bilang sama ibu guru waktu itu? Ya sempat Takut bilang dikeroyok sama teman-teman Ya. juga. Takut? takut Pak. Ya ada timbul itu pasti. Dia kan kalau mau sekolah semangatnya alhamdulillah ya udah. Tapi dalam kesemangatannya itu kalau udah sekolah ya Allah kok buliannya itu enggak pernah sampai berhenti terus-terusan kepada anak saya ya. Padahal kan anak saya itu mau belajar seperti anak yang lain Pak. Misalnya mau normal, dia kalau kemauan kita kan mau kepunyaan keturunan sehat, kuat ya sama seperti orang lain. Tapi kan dari Allah bukan lagi ceritanya. Berarti saya ketitipan anak yang luar biasa ini. Istimewa. Ya dijalani saja. Rehan Bismillah. berhenti sekolah di kelas berapa? Kelas 3 SMP.
Oh kelas 3 SMP, gak sempat SMA? SMA sekarang melanjuti paket C. Oh sekarang sedang lanjut paket C. Tapi Sobat Ambiar, kabar yang kami dengar kemarin sempat putus sekolah, Rehan juga bantu ekonomi keluarga untuk jadi kuli di pasar ya. Boleh kita lihat dulu ya Bu ya? Ya. Kenapa akhirnya memutuskan untuk menjadi kuli di pasar, Rehan? Ya mungkin kalau saya kan sukanya buruh serabutan sama suami. Jadi kalau saya ke sawah, adik-adiknya dititipkan sama dia. Sedangkan yang adik kedua kan harus sekolah. Jadi daripada tunggu di rumah jenuh, mungkin ada. Saya juga belum tahu kalau Rehan suka buruh kuliah di pasar. Nah, sepertinya setiap hari dia tanya, terus mah besok kemana? Saya bilang, besok mau ke sawah sama bapak. Mam pulangnya jam berapa? Nggak tahu nak, kalau buruh serabutan kan dari orang lain nggak tahu tentunya waktunya jam berapa pulangnya. Tiap hari dia terus tanya-tanya jam berapa, mau kemana. Ya dari sanalah saya selidiki, kok anak ini tanya-tanya terus gitu ya. Jadi saya ini punya pikiran, adakah hal dia yang ingin lakukan atau apa. Saya selidiki sama ayahnya, pulang jam 2 dari sawah, ya yuk kita cari anak saya, kok nggak ada di rumah. Biasanya kalau pulang jam 2, jam 3 udah ada di rumah, ini nggak ada. Ternyata ada tetangga, Bu Asih, kok Rehan cina sekarang jadi kuli panggul, cina di mana? Di Wanaraja. Masya Allah, malahan saya barusan lihat dia cina dari kuli panggul baso, cina ngambil barang sendal atau sepatu. Ya udah kita cari sekarang aja. Ya, saya lihat dari jauh, ya Allah, Masya Allah, anak saya tuh, padahal saya nggak nyuruh kok. Kalau dia harus kuli panggul, padahal saya masih bisa menafkahi dia, tapi dia sudah mandiri, harus bantu-bantu orang tuanya. Emang Rehan dapatnya berapa sayang dari kuli panggul itu? Itu per jam atau gimana sih sistemnya? Atau per bulan dibayarnya, per minggu atau per bulan? Per hari. Per hari. Dapat berapa Rehan per harinya? Iya. Per hari kadang dapat 20, dapat 30. 30? 60 sama 30 atau 30. Itu uangnya dipakai buat apa Rehan? Pakai beli sembako. Buat popok. Sembako. Oh sembako. Iya. Itu Rehan punya keinginan untuk bantu orang tua itu kenapa? Kan kata ibu tadi, ibu bisa. Untuk mencukupi kebutuhan Rehan dan adik-adik. Kenapa Rehan ada keinginan seperti itu sayang? Ada keinginan mau beli HP. Oh, ada keinginan HP buat adik-adik. Oke. Tapi sekarang masih atau udah berhenti? Udah enggak, stop saja. Cuma saya aja sama suami, udah tetap ke anak-anak nggak boleh capek. Apalagi kan melihat kondisinya dia nggak boleh kecapean, ya. Jadi dia melihat langsung, terjun langsung ke sawah. Kalau adiknya yang kedua libur, dia suka tanya, Dek, kamu libur gak sekolah? Kata adiknya, ya Zahra, ya Kak saya libur 4 hari. Ya syukur alhamdulillah. Loh kok kenapa Kak? Kakak syukur alhamdulillah. Dia bilang kalau saya libur sekolah, ya kalau kamu libur sekolah, saya bisa titipin adik-adik saya ke kamu ya, bergantian. Saya mau bantu ibu dan bapak ke sawah. Oke. Ibu, ini akhirnya Rehan itu bisa viral itu gimana ceritanya? Siapa yang membantu atau mendorong cerita ini menjadi viral? Ya saya juga nggak tahu ya. Ya mungkin ada malaikat bersayap ya turun ke bumi. Akhirnya mungkin ada tetangga terus kenal sama bapak yayasan, terus diangkat ke sosial media, ya itulah. Itu karena mungkin dia buliannya dia, berhentinya dia, terus dia mempunyai riwayat diagnosa talasemia. Oke. Nah itu. Tadi kata talasemia, diagnosa talasemia. Tadi juga sempat ada kalimat transfusi darah, sempat Ibu Asih ceritakan. Kita punya sebuah artikel kondisi fisik dari seorang Rehan. Putus sekolah karena tak kuat dibully, Rehan terpaksa jadi kuli demi hidupi kedua adiknya. Bahkan harus berjuang melawan talasemia atau kelainan darah. Setahu saya, tapi tolong koreksi kalau salah ya. Talasemia ini ada faktor genetik ya?
Iya, tapi keturunan nggak ada. Enggak, tapi di antara anak-anak yang didiagnosa talasemia apakah hanya Raihan atau? Bertiga. Bertiga, tiga-tiganya didiagnosa talasemia. Oh. Tiga-tiganya. Ini ketahuan talaseminya dari umur 1,5 tahun. Dia dari 9 bulan dan Ayesa dari 6 bulan. Oke. Oh. Iya. Lalu apa yang dilakukan Ibu? Yang dilakukan pertama Rehan waktu pertama kan kakaknya dulu ya. Dari usia begitu dia lahir sampai dia tutup usia sampai 3,5 tahun, nggak tahu dia mempunyai riwayat talasemia ya. Dulu kan belum canggih seperti sekarang. Jadi saya ternyata talasemia itu jangan diberi terus-terusan sayur bayam atau atik, jadi kan tumpukan zat besi dalam limpa. Sedangkan dulu kan saya telmi dan bodohnya terus setiap hari kasih sayur bayam, atik. Karena nggak tahu. Iya, karena nggak tahu kan sekarang zaman canggih ada dari rumah sakit ternyata talasemia itu jangan terus-terusan dikasih sayur bayam. Oke, Ibu dikasih tahu nggak apa penyebabnya sampai anak-anak didiagnosa talasemia? Katanya sih dari faktor turunan. Saya bilang, Dok, dari turunan bapaknya nggak ada, dari faktor saya nggak ada. Ya itu udah dari Allahnya aja, ya Bismillah Dari aja. Allah. Iya. Rehan, apa yang Rehan rasakan talasemia ini? Ke badan tuh gimana rasanya, Rehan? Apa linu-linu, apa gimana sayang? Linu. Linu-linu badannya. Badan. Itu linu tiap hari gitu. Kalau lagi kambuh gimana, Kalau Bu? lagi Kalau dia kambuh, HB-nya drop sampai waktu Januari ya, drop nggak tahu itu kenapa, padahal nggak begadang, nggak apa. Drop sampai HB-nya 4, hemoglobinnya 4. Berdiri aja susah, nggak mau makan, nggak mau minum, maunya tidur saja. Langsung lemes, ininya pucat, langsung saya blank sama ayahnya, nggak ada bewara kesana kemari, langsung aja. Yang penting anak saya tertolongi. Ketika saya mau bawa anak saya ini sama yang kecil, ya Allah saya titipkan kepada siapa ya anak saya yang kecil. Tapi yang alhamdulillah adiknya dia, udah adik yang 2 saya aja yang pegang. Karena kan sama ibu saya jauh dari Leles ya, jadi jauh sama keluarga yang lain. Ya udah mah saya ada ini. Untungnya ada anak yang mencoba mengerti dan bisa dititip ya. Ibu, ini juga ada satu hal yang pernah dialami oleh keluarga Bu Asi ini. Ini satu kondisi yang tidak mudah. Talasemia dan harus lakukan transfusi darah secara rutin. Ayah Rehan alami kesulitan stok darah kosong. Iya. Sempat mengalami stok darah kosong. Kalau Saya transfusi, memang banyak saudara ya Pak. Mungkin ya Allah ya Rabbi. Beliau juga kalau saudara-saudara yang lain kalau sakit nggak mau sampai ke rumah sakit. Cuman bisanya ke puskesmas, katanya kalau ke rumah sakit itu sampai amit-amit. Amit-amit katanya. Kok ke ini ada di kamu, amit-amit. Nah, padahal dari keturunan nggak ada. Ya siapa yang mau ya? Kita kan maunya keturunan itu sehat ya, mau gimana lagi. Saya sama suami saya minta pertolongan sama saudara. Tolong bantu supaya anak saya tertolong, bukan cobaan dari Allah ya Ibu. ya istilahnya bukan saya meminta materi, padahal mah saya meminta darah aja. Ya, karena darahnya mungkin sama Ya, adik-adik ya. siapa tahu dari saudara saya, saudara suami. Tidak diberikan. Mungkin ada yang cocok, tapi nggak ada. Cuman ada satu saudara saya yang cocok. Begitu datang ke PMI mau dicek, alhamdulillah berhasil. Ketika mau diambil darahnya, lipatan bajunya kelihatan tato sedikit, jadi nggak jadi pengaruh katanya. Jadi, Cobaannya Bu iya. ya. Tapi semoga ke depannya kondisi anak-anak Ibu yang didiagnosa talasemia bisa jauh lebih baik lagi. Amin. Ketika transfusi darah tidak mendapatkan hambatan. Dan Rehan sekarang lagi melanjutkan sekolah kejar paket C. Iya. Fokusnya sekolah ya, jangan bekerja dulu karena tadi Ibu bilang mampu untuk menafkahi anak-anak. Jadi semoga Rehan bisa terus fokus sekolah, itu yang paling penting. Sehat-sehat buat anak-anak, Amin. termasuk Ibu dan Terima juga suami. kasih. Amin. Terima kasih. Pasrahkan sama Allah. Iya. Kita kembali saat lagi. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini.
terima kasih ya. Terima kasih. Segera Bastian ke kita tunggu ya pelaminan, kartu undangannya ya segera menikah. Ya. Amin. Terima kasih juga buat semua yang sudah hadir. Umar terima kasih, Salim juga terima kasih. Semangat sayang. Ibu Rehan ya. sehat-sehat selalu Rehan, termasuk ya. Novia. Salam buat Nazwa ya. Pokoknya buat kamu fokus sama karirnya aja dulu ya. Dan terakhir di pagi-pagi ambiar ini dia Novia.